Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran mengenai hutan. Nah, saya Nur Muhsin Ilyas. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang hutan. Nah, adik-adik pernah tidak menonton film Tarzan? Jika pernah, adik-adik pasti tahu kan latar belakang dari film ini adalah hutan. Apa sih pengertian dari hutan? Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Cukup menarik ya. Ternyata hutan adalah tempat tinggal bagi flora dan fauna. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis hutan di Indonesia. Berdasarkan biografi, di mana pembentukan Kepulauan Nusantara di Sabuk Khatulistiwa itu menghasilkan 3 kawasan biografi utama. Yang pertama, paparan Sunda, di mana lempeng bumi yang bergerak di kawasan oriental benua Asia dan berada di sisi barat garis Wellens. Yang kedua, kawasan Walensia, di mana lempeng bumi pinggiran Asia Timur ini bergerak di sela garis Wellens dan garis Weber. Dan terakhir paparan Sahul, di mana lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australia atau benua Australia dan berada di sisi timur garis Weber. Oke, next, jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan iklim. Yang pertama adalah hutan gabut. Hutan gabut adalah di tipe iklim A atau B, yaitu di pantai timur Sumatera, sepanjang pantai dan sungai besar Kalimantan, dan sebagian besar selatan Papua. Yang keduanya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis menempati daerah tipe iklim A dan B. Jenis hutan ini menutupi sebagian besar pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Dan yang ketiga hutan muson. Hutan muson tumbuh di daerah tipe iklim C atau D, yaitu di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan sebagian NTT, bagian Tenggara, Maluku, dan sebagian pantai selatan Irian Jaya. Selanjutnya, jenis-jenis hutan di Indonesia. Berdasarkan sifat tanah yang mencakup hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan rawa. Hutan pantai terdapat sepanjang pantai yang kering berpasir dan tidak landai seperti di pantai selatan Jawa. Hutan mangrove di Indonesia mencapai 776.000 sepanjang pantai utara Sumatera, sepanjang pantai Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Hutan rawa terdapat di hampir semua pulau, terutama Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Poin berikutnya yaitu jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatan lahan. Luas hutan Indonesia terus menciut sebagai diperlihatkan oleh tabel berikut. Luas penetapan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan tahun, luas hektar 1950 162 sekian juta. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit, kawasan hutan Indonesia mencapai 93,92 juta hektar. Pada 2005 itu terdapat di rinci pemanfaatannya sebagai berikut. Hutan tetap 88,27 juta ha, hutan konservasi 1537, hutan lindung 22,10 juta ha, hutan produksi terbatas 18,18 juta ha, hutan produksi tetap 20,62, hutan produksi yang dapat dikonversi 10,69, areal pegunungan dan lain-lain 7,96, lahan hutan terluas di Papua 36,36, Kalimantan 28,23, Maluku Utara 4,2 juta ha, di Jawa 3,9 juta ha, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,7 juta ha. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi deforestasi dan degradasi hutan. Nah, di sini artinya itu wilayah hutan untuk kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan fungsi hutan. Kegiatan deforestasi ini dilakukan untuk berbagai kepentingan seperti peternakan, pertanian, perkotaan, dan kondisi, maka pohon akan ditanam kembali. Data menunjukkan bahwa sekitar 2.000 pohon ditebang setiap menit. Mengejutkan karena 36 hektar hutan lenyap setiap tahunnya. Apakah hal ini serius? Tentu saja sangat serius dan berbahaya. Sejak revolusi industri beberapa abad lalu, setengah dari tutupan hutan dunia telah dihancurkan dan jutaan hewan dan makhluk hidup akan terancam kepunahan. Meski kita telah melakukan berbagai macam pendekatan pendidikan, sosialisasi, dan sebagainya, namun deforestasi tetap terjadi. Masalah manusia menghilangkan hutan untuk kepentingan pribadi.
Hutan ditebang untuk beberapa alasan seperti satu, dimanfaatkan kayunya komponen lain untuk mebel, ekspor, dan kerajinan lainnya. Kedua, untuk kepentingan pertanian. Dan yang ketiga, membangun pemukiman transmigrasi. Empat, membuka area tambang batu bara dan bahan galian lainnya. Jadi degradasi hutan berbeda pengertiannya dengan deforestasi. Degradasi adalah penurunan kualitas dari fungsi hutan itu sendiri. Degradasi yang berkepanjangan dapat memusnahkan hutan di masa depan. Degradasi dapat menurunkan tingkat tutupan vegetasi, perubahan struktur, dan pengurangan jumlah spesies yang ada di lingkungan tersebut. Faktor penyebabnya yaitu satu, kebakaran. Di beberapa hutan tropis maupun boreal, kebakaran hutan masih bisa terjadi dalam suatu waktu. Kebakaran ini bisa disebabkan oleh manusia, kecelakaan, atau alamiah. Contoh kebakaran hutan di California, Amerika Serikat merusak ribuan hektar lahan hutan. Kebakaran hutan ini berdampak pada populasi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Perubahan iklim ekstrim dan menyebabkan degradasi hutan dan mengeringkan saluran air dan sekitarnya. Hewan-hewan bisa bermigrasi dan mengurangi kualitas ekosistem hutan. Dan yang ketiga itu pestisida dan penyakit. Hama atau wabah penyakit bisa memicu degradasi hutan. Hutan terdegradasi bisa dipulihkan dengan beberapa tindakan. Miliaran hutan di dunia perlu direhabilitasi dan didegradasi. Degradasi hutan juga berkaitan dengan transfragmentasi hutan, membuat wilayah hutan tadinya luas menjadi terpecah hingga ada sekat antara satu hutan dengan hutan lainnya. Hal ini tidak bagi keberlangsungan flora fauna di dalamnya karena lebih baik hidup di satu lokasi tanpa batas dibandingkan hutan yang terpisah-pisah. Deforestasi, degradasi, dan fragmentasi hutan adalah masalah lingkungan yang terus terjadi dan menjadi keniscayaan. Kebutuhan makhluk hidup yang meningkat akibat peradaban memaksa hutan menjadi korban rakusnya manusia. Demikian penjelasan tentang materi hutan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai hutan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.